warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada hari ini di kelas 4 bersama saya Ibu Nur Halimah. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, anak-anak terlebih dahulu berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Kita selesai. Selanjutnya, supaya kegiatan kita berjalan dengan lancar, Ibu akan sakit ya. Mudah-mudahan besok sembuh ya. Nah, untuk kegiatan belajar selanjutnya yaitu Ibu akan menyampaikan materi pelajaran hari ini, yaitu tentang mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Temanya energi dan perubahannya, subtemanya energi panas. Nah, anak-anak tentunya sudah tahu kan, karena minggu kemarin kan Ibu sudah menginformasikannya. Nah, supaya kegiatan hari ini berjalan dengan kondusif, coba anak-anak duduknya yang rapi ya, pakaiannya yang rapi juga. Nah, bagus. Nah, siapa yang di rumah sudah mempelajari materi kita hari ini? Ya, baik. Nah, materi kita hari ini yaitu perubahan energi panas. Coba anak-anak buka halaman 10 pada buku cetak anak-anak sekalian. Anak-anak pelajari terlebih dahulu ya. Anak-anak pelajari apa itu materi hari ini, apa yang dimaksud dengan energi panas. Sudah selesai? Coba Bu akan menanyakan perubahan energi panas secara konveksi apa? Ya, benar. Perubahan energi panas secara konveksi adalah perpindahan partikel. Jika partikel berpindah dan mengakibatkan kalor melambat, terjadilah konveksi. Konveksi terjadi pada zat cair dan gas, atau biasanya atau udara atau angin. Contohnya, gerak naik turun daun air ketika dipanaskan, gerak naik turun kacang hijau, kedelai, dan lainnya ketika dipanaskan, terjadinya angin darat dan angin laut. Nah, itu contoh konveksi. Terus ada apa saja yang akan kita bahas saat ini, yaitu perpindahan energi panas ada 3, yaitu secara konduksi, secara konveksi, dan secara radiasi. Anak-anak masing-masing harus bisa membedakan ya, apa itu yang dimaksud dengan konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit ya, biar anak-anak lebih paham lagi maksudnya. Perpindahan energi panas secara konduksi yaitu perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Artinya, perpindahan kalor pada suatu zat merambat tidak disertai dengan perpindahan partikelnya. Contohnya, biar anak lebih mudah, yaitu Ibu akan memberikan contoh benda yang terbuat dari logam. Jika kita panaskan, itu akan terasa hangat ujung bendanya. Misalnya ketika kita memegang sendok yang kita panaskan, sendoknya terbuat dari logam ya, ujungnya kita panaskan, nanti dia panasnya akan merambat ke ujungnya. Jadi harus kita memakai olak. Contohnya lagi, knalpot motor menjadi panas saat mesin dihidupkan, kan semuanya merambat terasa panas. Itu perpindahan energi panas secara konduksi. Yang kedua, secara konveksi. Anak-anak, secara konveksi adalah itu tadi, perpindahan panas melalui aliran zat perantaranya itu berpindah. Nah, jadi dia berpindah, partikelnya berpindah dan mengakibatkan kalor merambat, terjadilah konveksi. Contohnya itu tadi, gerakan naik dan turun air ketika dipanaskan, kan akan merambat yang dari bawah akan ke atas. Yang ketiga, perpindahan panas secara radiasi. Perpindahan panas secara radiasi itu perpindahan panas tanpa zat perantara, jadi nggak ada zat perantaranya. Contohnya itu kita bisa merasakan setiap hari anak-anak. Contohnya itu panas matahari yang turun ke bumi itu melalui ruang hampa, kita akan langsung merasakan perpindahannya tanpa ada perantaranya.
Nah, contohnya lagi, tubuh terasa hangat ketika berada di dekat sumber api. Terus meneteskan telur unggas dalam lampu, tuh kan, lampu terus di bawahnya ada telurnya, nanti dia akan menetas karena ada rasa hangatnya, tidak ada perangkanya. Terus pakaian menjadi kering ketika kita dijemur di bawah terik matahari. Nah, anak-anak, Ibu harap anak-anak bisa memahami materi kita hari ini ya. Nah, sekarang Ibu akan mempraktekkan ya nak, untuk materi kita hari ini. Salah satunya yaitu perpindahan energi panas secara konduksi yang akan Ibu praktekkan hari ini. Coba anak-anak nanti boleh menirukannya di rumah, terus boleh mempraktekannya di rumah. Radiasi sama konveksi kan udah ada contohnya tadi, udah kasih tahu. Nah, sekarang ini Ibu akan melakukan eksperimen uji coba biar anak-anak lebih paham lagi ya. Kita akan melakukan uji coba yang perpindahan panas secara konduksi. Baik, sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu nih alatnya, yaitu yang tadi sendok logam, terus ini ada lilin, terus ada korek. Nanti kalau panas ini ada lakainya. Pertama-tama lilinnya harus kita nyalakan dulu anak-anak. Nah, setelah lilinnya menyala nih, kita panaskan ujung sendok logamnya ini agak lama. Nah, nanti lama-kelamaan ini akan merambat panasnya ke sini nak. Nah, ke ujung yang sini. Nih, sudah mulai terasa ya rambatannya. Perpindahan energi dan perubahannya ini udah terasa. Nanti pasti ujungnya ikut panas. Nah, ini udah mulai panas, jadi harus pakai alat bantu, yaitu sop kain. Ini energi dan perubahannya yang secara konduksi. Nah, contohnya ini kita membakar ujung sendok logam. Nah, ya, udah panas ya, jadi kita bantu dengan apa ini. Nah, anak-anak nanti bisa maju satu-satu mempraktekannya ya masing-masing, biar tahu. Juga nanti ada tugas di rumah mempraktekkan secara yang lain, perubahan energi panas yang lain, yaitu radiasi dan konveksi. Oke anak-anak, sudah terasa panas ini, kalau nggak pakai lap akan panas ujungnya. Udah. Gimana anak-anak hari ini? Senang tidak kita melakukan eksperimen? Biar nggak bosan, jadi Ibu menyampaikan materi juga beserta dengan eksperimennya, prakteknya harus dilakukan. Jangan materi terus tapi prakteknya enggak. Nah anak-anak, baiklah, materi kita sudah selesai. Nah, Ibu ingin anak-anak memberikan kesimpulan hari ini materinya itu apa, bisa menyimpulkan ya. Terus nah, coba masih ingat kan? Harus ingat apa itu radiasi, konveksi, dan inkonduksi. Nah, coba konveksi itu apa? Nah, berarti masih ingat ya, pahami materi hari ini. Nah, untuk materi yang akan datang, yaitu kita akan beralih ke subtema yang lain, nanti akan Ibu informasikan ya anak-anak. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa menurut keyakinan dan percayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat siang anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.